Halo semua, perkenalkan nama saya Yuan Yandito dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konduktivitas listrik pada polimer. Untuk penjelasan yang pertama, jelaskan mekanisme konduktivitas elektron pada material polimer. Konduktivitas elektron pada material polimer sebagian besar bergantung pada struktur elektronik dari polimer tersebut. Polimer konduktif biasanya memiliki rantai utama yang terdiri dari ikatan rangkap yang terkonjugasi, di mana elektron pi dapat bergerak pada sepanjang rantai. Mekanisme utama konduktivitas pada polimer konduktif adalah sebagai berikut. Pertama, konjugasi pi atau pi conjugation. Polimer konduktif memiliki struktur kimia yang lebih dari ikatan rangkap ganda yang bergantian dengan ikatan tunggal dalam rantai karbon utama, membentuk sistem konjugasi pi. Sistem ini memungkinkan elektron pi untuk bergerak bebas sepanjang rantai polimer, yang menghasilkan jalur untuk konduksi elektron. Yang kedua, doping. Proses doping baik dengan donor elektron N-doping ataupun akseptor elektron atau P-doping merupakan konduktivitas dengan menambah atau mengurangi jumlah elektron dalam sistem pi terkonjugasi. Doping ini menghasilkan carrier charge elektron atau hole yang dapat bergerak bebas dan meningkatkan konduktivitas. Yang ketiga, polaros dan bipolarons. Pada beberapa polimer konduktif, pembentuk polarons atau elektron hole terlokalisasi yang disertai distorsi lokal pada rantai polimer dan bipolarons, dua polarons yang terikat, juga memainkan peranan penting dalam konduktivitas elektron pada polimer. Untuk penjelasan yang kedua, syarat polimer untuk memiliki kemampuan konduktivitas listrik. Agar sebuah polimer memiliki kemampuan konduktivitas listrik, beberapa syarat utama harus dipenuhi. Struktur konjugasi. Polimer harus memiliki rantai utama dengan ikatan rangkap terkonjugasi, seperti poliviopen, polipirol, dan polianilin. Yang kedua, doping efektif. Polimer harus mampu didoping secara efektif dengan donor atau akseptor elektron untuk menghasilkan carrier charge yang cukup. Yang ketiga, morfologi yang baik. Polimer harus memiliki morfologi yang memfasilitasi pergerakan carrier charge. Ini termasuk tingkat kristalinitas, pengaturan rantai polimer, dan kekompakan struktur. Yang keempat, stabilitas kimia. Polimer harus stabil terhadap kondisi lingkungan dan proses doping. Tidaklah mudah terjadinya terdegradasi dan mengalami reaksi kimia yang merugikan konduktivitas listrik pada polimer. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konduktivitas listrik pada material polimer. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi konduktivitas listrik pada material polimer adalah yang pertama, jenis atau tingkat doping. Tingkat doping dan jenis dopan atau donor dan akseptor sangat mempengaruhi jumlah carrier charge dan mobilitasnya. Yang kedua, morfologi struktur. Tingkat kristalinitas, pengaturan rantai polimer, orientasi rantai, dan kekompakan struktural mempengaruhi bagaimana carrier charge dapat bergerak melalui material. Yang ketiga, suhu. Konduktivitas sering bergantung pada suhu karena mobilitas charge yang dapat meningkat dan peningkatan suhu. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Konduktivitas sering bergantung pada suhu karena mobilitas charge yang dapat meningkat dengan peningkatan suhu. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kelembapan, kadar oksigen, dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi stabilitas dan konduktivitas polimer. Pembahasan yang terakhir adalah tantangan dan pengembangan material polimer yang konduktif. Pengembangan polimer konduktif menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama, stabilitas jangka panjang. Polimer konduktif seringkali kurang stabil secara kimiawi dan termal dibandingkan dengan bahan konduktif anorganik seperti logam atau karbon. Degradasi oleh oksigen dan kelembapan adalah tantangan utamanya. Yang kedua, proses stabilitas. Meskipun beberapa polimer konduktif memiliki sifat mekanik yang baik, banyak yang masih sulit untuk diproses menjadi bentuk yang diinginkan atau untuk digunakan dalam aplikasi komersial. Yang ketiga, kontrol doping yang tepat.
Mengkontrol tingkat doping dan distribusi dopan secara homogen dalam polimer adalah tantangan yang rumit, tapi penting untuk memastikan konduktivitas yang optimal. Yang keempat, cost efektivitas. Produksi polimer konduktif yang efisien biaya dan dalam skala besar masih merupakan tantangan yang signifikan untuk aplikasi komersial. Yang kelima, pemahaman dan mekanisme. Meskipun sudah banyak penelitian yang diadakan, mekanisme detail mengenai bagaimana konduktivitas dalam polimer terjadi masih terus dipelajari dan dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja polimer yang lebih konduktif. Sekian pembahasan tentang konduktivitas polimer dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.